Baik, karena waktunya sudah mencapai jam 15.00 lebih, maka sebaiknya forum diskusi pada kali ini akan saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan di sini saya Makfuratul Firmaning Lestari sebagai Master of Ceremony pada acara webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada kedua pemateri kita, yakni yang pertama Mbak Norma Asmi, SAG, dan Mbak Miftahus Sa'diah, SPD, MPD, serta para peserta webinar yang telah hadir dan antusias untuk mengikuti acara webinar kali ini. Sebelumnya, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, meskipun dalam virtual. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang kali ini. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, yang keempat doa dan penutup. Baik, untuk memulai acara pada sore kali ini, marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita beranjak ke acara yang selanjutnya, yakni sambutan. Sambutan saya persilahkan kepada Ketua Umum IMC, yakni Kakak Tribudi Prasetyo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya Mbak Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggih? Baik. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Allah, terima kasih Nabi Muhammad, terima kasih semuanya. Dan tak lupa terima kasih kepada para pemateri yang sudah menyempatkan dan hadir pada kajian sore kali ini. Terhadap Allah SWT, semoga kita selalu dalam keadaan selamat sampai yaumul qiyamah nanti. Salawat mungkin. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dia. Tidak banyak yang saya sampaikan. Yang paling berkesan adalah saya bersyukur pada sore hari ini kita bisa belajar bareng walaupun di virtual ya. Kita fokus ayat-ayat Al-Quran mengenai tentang kemanusiaan, dan kita di sini fokus tentang kajian living tentunya. Kita membahas living di sini dengan pemateri yang sangat luar biasa. Salah satu dari senior IMC, juga beliau juga senior di UIN ya, tentunya banyak banget prestasi yang tidak bisa saya sebutkan. Yang pernah bareng bersama saya Mbak Sa'diah sebagai panelis di simpasium Mbak Kemenak. Waktu itu juga ini ada penulis dari redaksi dari Tafsir ID Mbak Asmi, yang sangat saya hormati. Kali ini semoga ilmu yang kita dapatkan nanti menjadikan ilmu yang benar-benar manfaat dan bisa terapkan di masyarakat. Dan semoga dengan terus adanya kajian-kajian yang milenial tentunya menjawab tantangan kita menjadi sebagai intelektual organik di sini. IMC memberikan wadah untuk semuanya. Intinya saya sangat berterima kasih dan terus semangat untuk semuanya teman-teman, belajar dimanapun dan kapanpun. Belajar bukan hanya untuk membaca buku saja, tapi juga mendengarkan,
dan juga terus menganalisa dan meneliti apapun itu. Terima kasih, itu saja mungkin cukup. Semangat dan kita ikuti, nanti juga akan ada sesi tanya jawab. Jadi tanya setanya-tanyanya sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Ketua Umum IMC yang sudah menyampaikan prakatanya. Untuk selanjutnya kita memasuki ke acara inti, yakni penjelasan mengenai petunjuk teknis webinar oleh moderator kita kali ini, yakni Nur Aini. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbak Nur Aini. Baik, terima kasih kepada Bunga Irma telah memberikan forum diskusi kepada saya. Sebelumnya, saya ingin menyapa seluruh teman-teman yang ada di Zoom ini. Selamat sore semua. Selamat sore. Sebelum kita memasuki sesi diskusi, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada para pemateri. Selamat sore Kakak, Kak Asmi dan Kak Sadia. Apakah sudah siap? Insya Allah. Baiklah, sebelum itu saya di sini akan membuka sesi tanya jawab sebanyak 3 kali penanya yang kemudian akan ditanggapi. Oke, baiklah, sebelum kita mulai diskusi hari ini yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, yakni tentang interpretasi ayat-ayat kemanusiaan dan tradisi keislaman di Jember, yang akan disampaikan oleh Mbak Norma Azmi Farida. Sebelum kita lanjut diskusi, kita terlebih dahulu mengenal siapa sih Kak Azmi ini. Baik, di sini saya akan membacakan CV beliau. Beliau bernama Norma Azmi Farida, sarjana agama, lahir di Pati 2 Februari tahun 1998, pendidikan MTSM As-Salafiyah Kajian Pati, S1 UIN Ilmu Hadis, S2 PTIG Jakarta, mengambil fokus pendidikan kader ulama dan perempuan. Sosmed beliau, IG-nya Norma Azmi. Prestasi beliau hari ini mendapatkan beasiswa LPDP panelis konvensi nasional maupun internasional, juara 2 LKTI Al-Quran di Madura, dan beliau merupakan salah satu penulis lepas di Tafsir Al-Quran ID. Wah, sangat menarik ya teman-teman. Kepada beliau, saya kira sudah cukup. Kepada beliau dihaturkan untuk menyampaikan pemateri. Monggo, Mbak Azmi. Baik, terima kasih. Sebelumnya boleh share screen. Ini saya share screen atau dari teman-teman? Izin moderator. Sudah share screen Mbak dari saya.
Azmi, apakah masih ada di Zoom? Belum terlihat. Izin moderator, apakah sudah terlihat share screen dari saya? Sampun, cuman masih ini Mbak, belum keluar PPT-nya. Oh iya, tunggu sebentar ya. Apakah masih belum terlihat? Sudah. Sampun, bisa Baik, terima kasih. dipersilakan Mbak Azmi. Saya terlihat. Bentar ya. Saya izin pakai ponsel aja ya. Ini saya lihat dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya ya suara Sepertinya ini ya suaranya mantul karena Bentar ya, mohon maaf. Di sini lagi hujan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman IMC ya. Apa namanya? Intellectual Movement Community. Sebenarnya saya sempat bingung ya ketika saya dihubungi sama Mbak Miftah, salah satu teman saya. Kita pernah berjumpa di Jakarta waktu muktamar santri ya Mbak ya. Selain itu juga kita pernah jumpa di Surabaya. Nah, saya bingung ini kajiannya nanti saya isi apa. Terus saya jujur saya fokus sekarang di kajian perempuan. Tapi berhubung ini teman-teman yang mengajak diskusi adalah teman-teman dari Jember, maka saya beringin mengajak diskusi yang sebelumnya sudah saya melakukan penelitian sebelumnya terkait tokoh yang mana tokoh yang spiritual ya, tokoh yang diagungkan yakni Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Tentu teman-teman di sini banyak yang sudah mengenal beliau, apalagi dari tanahnya langsung, dari Jember langsung. Jadi saya ingin selain mengajak diskusi, saya juga ingin ngalap berkah dari teman-teman semua. Jadi saya berharap setelah adanya diskusi ini nanti akan ada penelitian baru yang sebelumnya saya belum pernah mengetahui. Jadi baik teman-teman nanti yang lebih memahami atau lebih mengetahui tentang karomah atau turut yang diberikan yang dibawa oleh Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid ini, teman-teman bisa menambahi nanti ya.
Baik, terima kasih. Ini judul saya mengenal sholawat mansub Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid, tradisi living hadis di Jember. Sebelumnya saya sudah melakukan penelitian, sudah berbentuk jurnal. Jadi teman-teman di sini yang ingin membaca langsung jurnalnya nanti bisa saya share ke moderator ya. Nah, kenapa di sini saya mengambil living hadis? Karena sesuai dengan bidang saya dari Al-Quran dan hadis. Jadi saya sangat tertarik nih. Mungkin dari teman-teman IMJ banyak yang berbagai bidang. Jadi nanti bisa multikultural, multidisipliner lah ya, ilmu-ilmu yang diterapkan. Tapi karena berhubung saya di sini dari bidang Al-Quran dan hadis, maka saya mengambil dari sebuah metode yang saya pelajari selama ini. Baik, next. Boleh lanjut. Sebelumnya? Bukan, sebelumnya lagi. Nah, ini biografi tentang Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang mengetahui tentang beliau. Habib Sholeh ini lahir di Desa Kurbah, Bakarman, Hadramaut, Yaman, tanggal 17 Jumadil Ula tahun 1313 Hijriah, yakni bertepatan pada tahun 1895 Masehi. Dan ayahnya bernama Al-Habib Muhsin bin Ahmad yang terkenal dengan sebutan Abu Bakr Al-Hamid. Jadi beliau ini bukan asli dari Indonesia, beliau dari Yaman. Tepat pada usia 26 tahun, maka Habib Sholeh ini melakukan rihlah ke Nusantara, tepatnya di Indonesia. Ya, di Indonesia. Dan pada saat itu kota pertama yang beliau jujuki itu, yang beliau jajaki ini adalah Jakarta. Kemudian baru singgah ke Lumajang, kemudian baru pindah ke Tanggul, Jember. Nah, sebelumnya saya peringatkan lagi bahwa sebenarnya penelitian ini saya ambil dari Lumajang, tapi karena agen atau yang memberikan penjelasan atau yang saya wawancara ini adalah cucu langsung dari Habib Sholeh, dan beliau mengaku bahwa teks yang diberikan atau karomah yang dilakukan Habib Sholeh ini itu juga diterapkan atau dipraktikkan di daerah Jember gitu. Jadi tidak hanya Lumajang, Jember pun, masyarakat Jember pun melakukan praktek ini. Dan sholawat mansub yang kita kenal itu adalah sholawat yang sebagai wasilah ya, sebagai wasilah yang mana ketika kita memiliki hajat, nanti insya Allah hajat kita akan terkabul dengan cara berwasilah dengan sholawat mansub ini. Kemudian beliau wafat di Tanggul, makamnya di Tanggul, Jember. Dan saya mengaku belum pernah berziarah, ini sangat-sangat itu ya, belum afdol, sudah melakukan penelitian tapi belum pernah ziarah. Ini saya belum pernah ke Jember, jadi saya lebih ke Lumajang waktu saat itu. Kemudian beliau wafat pada tanggal 8 Syawal tahun 1936. Tepat tahunnya berapa saya lupa. Nah, pada saat itu beliau sedang berwudu dan akan melakukan sholat maghrib. Oke, lanjut. Nah, ini adalah sanad Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid. Jadi kurang afdol kalau kita mengetahui tentang beliau tapi tanpa mengetahui sanadnya. Jadi Habib Sholeh ini jadi keturunan Nabi Muhammad dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, kemudian lanjut hingga Habib Sholeh. Singkatnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah teks karomah Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid, yakni disebut dengan sholawat mansub yang punya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sholatan takbiru biha dunub fatuslihu biha qulub fatantoliku biha usub fatalinu biha su'ub wa ala ali wa man ilaihi masuk. Jadi di sini kenapa termasuk living hadis gitu ya? Karena yang kita ketahui bahwa tidak ada hadis atau teks yang menjelaskan kita harus mempraktikkan sholat masuk. Tidak ada. Tapi kenapa teks ini bisa dipraktikkan gitu, sehingga memberikan resepsi kepada masyarakat bahwa ketika kita melakukan praktik
karomah ini nanti akan ada timbal balik yang kita inginkan, mungkin hajat kita terkabul dan lain sebagainya. Nah, yang mana saya ulas sedikit, living Quran sama living hadis itu hampir sama. Yang kita ketahui, living itu kan artinya hidup ya. Jadi yang mana kita itu ingin membumikan sebuah teks Al-Quran. Tapi di sini terkadang teks Al-Quran itu juga mengandung tidak hanya sebuah informatif, tapi juga performatif. Misal saja ayat Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu kan sebuah ayat yang mana tidak ada lafaz atau makna yang membahas tentang rezeki gitu kan. Tapi ternyata dia dipercaya bahwa Al-Waqi'ah ini ketika kita mengamalkan setiap Mas Habib sholat, membaca ayat Al-Waqi'ah, nanti rezeki kita akan lancar gitu. Padahal di situ tidak ada makna atau tidak ada penafsiran bahwa Al-Waqi'ah itu membahas tentang rezeki. Nah, disinilah ternyata teks itu bukan hanya sebuah informatif, tapi juga ternyata mengandung performatif. Yang kita ketahui atau bahasa yang kita kenal itu ayat yang mengandung jimat seperti itu. Baik itu juga living hadis seperti itu, karena teks di sini juga ternyata dipraktikkan karena apa? Karena dengan kita mempraktikkan teks ini, maka ayat itu akan hidup, akan memberikan pengaruh pada kehidupan kita seperti itu. Nah, di sini jelaskan bahwa ada sebuah praktik dibaca 11 kali atau 41 kali dengan niat untuk memperoleh hajat. Tapi jangan lupa untuk ini diniatkan untuk berwasilah kepada Rasulullah seperti itu. Boleh lanjut? Baik, ini sejarah salawat mansub. Di sini kalau living, kita membahas living itu banyak cerita. Meskipun kita penelitian lapangan itu banyak cerita ya. Ini sejarah salawat mansub itu terbagi menjadi dua versi ya. Yang pertama itu di sini dari ketika Habib Soleh berziarah di makam Rasulullah Madinah, saat itu Habib Soleh melakukan kholwat di makam Rasulullah. Ia mendapat bisikan suara sayup-sayup sholawat tadi ya, yang sekarang kita sebut dengan sholawat mansub. Nah, di sini kata mansub itu karena terdengar sayup-sayup, maka di situ disebut dengan sholawat mansub. Seperti itu. Pada saat itu memang Habib Soleh itu melakukan uzlah hingga 3 tahun, jadi dia tidak menemui siapapun dan tidak menemui siapapun hingga terlahirlah sebuah sholawat yang terdengar sayup-sayup di telinganya dan dinamailah sholawat mansub. Dan konon itu adalah langsung dari suara dari Rasulullah seperti itu. Kemudian yang versi kedua ini juga saya dapat dari yang pertama adalah buku Manaqib yang diberikan langsung oleh Habib Hasan, cucu ketiga dari Habib Soleh. Kemudian ya ada juga versi lain dari cerita langsung dari cucunya Habib Soleh. Yang kedua ini karena diberikan oleh Nabi Khidir ketika Habib Soleh melakukan perjalanan spiritual. Jadi ketika itu Habib Soleh itu melakukan perjalanan ke stasiun. Tapi ternyata di situ ada seorang pengemis meminta uang ya, minta duit ke Habib Soleh. Tapi Habib Solehnya bukannya tidak memberikan, tapi memang tidak membawa uang sepeser pun pada saat itu. Dan ternyata si pengemis ini tetap ngotot ingin minta, harus dikasih. Pada saat itu akhirnya sempat singkat cerita itu bersalaman dan ternyata jempol dari seorang pengemis ini tidak ada tulangnya. Jadi Habib Soleh merasakan bahwa itu adalah Nabi Khidir. Dan pada saat itu Nabi Khidir juga memberikan sholawat mansub ini. Jadi lafalnya sama dengan ketika dia uzlah di Madinah itu tadi. Lanjut. Halo, oke. Nah ini tadi ya saya sempat menyinggung sedikit apa itu pengertian dari living hadis maupun living Quran.
Nah, di sini dijelaskan bahwa istilah living hadis itu merupakan gabungan dari dua kata yang berbeda. Living itu artinya hidup, sedangkan itu adalah kitab. Ya, hadis itu sebuah kitab. Apa nama? Ini mohon maaf nih saya salah ketik nih. Ini sebenarnya apa? Living Quran. Nah, jadi sebuah teks dengan praktik itu seimbang. Padahal sebelumnya banyak penelitian bahwa antara teks dan praktik itu tidak bisa menjadi satu. Tapi di sini bisa menjadi satu karena ada sebuah konstruksi sosial dari sisi psikologi maupun dari sosiologis. Nanti akan saya singgung selanjutnya. Mungkin ini lanjut saja ya. Lanjut. Nah, di sini sholawat mansub itu sebagai tradisi yang diskurtif. Nah, tradisi diskurtif ini meliputi dua kategori. Yang pertama normatif, yang kedua adalah historisitas. Jika historisitas tadi sudah sempat saya singgung tentang sejarahnya, kemudian normativitas ya. Analisis, ini saya singgung sedikit tentang diskurtif ini. Analisis diskurtif itu dilakukan untuk mengetahui status otoritas teks terhadap praktik, karena otoritas teks tersebut sangat tergantung pada hasil sebuah praktiknya ya, meskipun secara temporer itu tidak pernah terhubung, tadi saya sudah menjelaskan. Namun bagi komunitas muslim keduanya antara teks dan praktik itu terdapat hubungan secara intristik. Jika makna teks ini memperlihatkan bentuk konseptual, objektif, maka makna praktiknya menunjukkan realitas sosial dan psikologis. Nah, lalu apa nih yang termasuk normativitas di sini? Yang termasuk normativitas di sini itu adalah bagaimana sholawat mansub ini itu menjadi sebuah rutinitas yang melibatkan aspek ini. Dalam sebuah sholawat proses transmisinya. Jadi di sini normativitas itu bagaimana si agen Habib Sholeh ini ya tadi ya memberikan atau menyebarkan hasil ritual beliau kepada masyarakat hingga sebuah muncul atau pola pikir beliau ide tadi sholat mansub bagaimana sholawat ini bisa diterima ke masyarakat hingga dipraktikkan pada sekarang. Itu adalah sebuah di mana kita mendapatkan sebuah resepsi masyarakat. Padahal pada saat itu banyak masyarakat Jember maupun sekitarnya itu banyak yang masih minim atas pengetahuan Islam. Tapi di sini Habib Sholeh mampu melakukan transmisi, melakukan sebuah penyebaran sholat mansub bahwa sebuah teks ini bisa dipraktikkan hingga mampu menimbulkan sebuah resepsi yang diinginkan oleh masyarakat. Misalnya, hajat mereka terkabul setelah melakukan praktik ini. Selanjutnya. Oke, baik. Saya katakan tadi bahwa sholawat ini termasuk, sholat mansub ini termasuk living hadis. Nah, yang mana ketika kita menganggap hadis berarti ada hadisnya dong gitu ya. Ada hadisnya yang menceritakan bahwa dengan kita berwasilah sholawat maka doa kita akan terkabul. Dan di sini ada hadisnya. Teman-teman bisa baca sendiri atau nanti saya share jurnal saya. Di situ dijelaskan bahwa doa itu berhenti di antara langit dan bumi, tidak naik terkabul ya maksudnya, sampai ia bersolawat atas Nabi Muhammad. Dan di sini kan sangat relevansi dengan apa yang diperoleh dengan Habib Sholeh. Beliau mendapatkan sholat mansub, yang mana beliau harus mengatakan bahwa ketika kita ingin hajat kita dikabulkan, maka bersolawatlah dulu. Maka disebut sholat mansub. Dan di sini sholat mansub itu bukan sebuah sholawat yang baru ya, mungkin namanya aja yang baru. Tapi banyak sisi lain dari sholawat yang selain ketika Nabi Muhammad ternyata kan ada tuh sholawat untuk mengabulkan hajat. Terus ada lagi sholawat masuk ada saat rukun sholawat ketika akan memandikan jenazah. Jadi di sini banyak peran sholawat yang kita lakukan dalam tradisi kita. Namun di sini fokus pada bahwa sholawat itu bisa sebagai perantara untuk mengabulkan hajat. Tapi meskipun
macam-macam ya sholat, ada kadang sholat al-berjanji, sholat apa, dan ini sholat masuk. Jadi sebenarnya urgensinya tuh sama untuk mempermudah kita dalam hajat gitu. Selanjutnya. Nah, tadi ini pentingnya living Quran. Mungkin di sini teman-teman karena banyak yang dari umum ya, tidak begitu saya bahas tentang living Quran. Mungkin kita lebih akan membahas dari sisi pentingnya sholat masuk. Jadi langsung saja. Nah, oke. Di sini tadi saya menjelaskan bahwa bagaimana sih sholat masuk kok bisa diterima oleh masyarakat Tanggul dan sekitarnya, Tempeh, Lumajang. Kenapa sholawat itu bisa memberikan sebuah performatif tadi saya sebutkan ya, bahwa teks di sini bukan sebuah informatif tapi ternyata juga mengandung performatif. Nah, untuk mengetahui hal itu, proses perjalanan sebuah resepsi masyarakat itu muncul, oh ternyata sholat masuk ini bisa mengabulkan hajat kita nih kalau kita mempraktikkan sehabis sholat dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui itu maka ada sebuah teori yang mana untuk mengetahui konstruksi sosial masyarakat, yaitu teorinya Berger dan Laxman ya, Thomas Laxman. Nah, di sini ada 3. Yang pertama internalisasi, yang kedua objektivasi, yang ketiga adalah eksternalisasi. Nah, internalisasi di sini adalah sudah masuk. Masuknya yang mana nih datanya? Datanya adalah si agen Habib Soleh ini mampu mengekspresikan apa yang telah ia dapatkan. Misalnya sudah mendapatkan sholat masuk, sehingga mencoba untuk menyebarkan ke masyarakat sekitar. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin pada saat itu, karena masyarakat itu Jawa ya, banyak yang belum mengetahui pengetahuan Islam, maka masih dikaitkan dengan kosmologi Jawa. Misalnya, pada saat Habib Soleh mendapatkan sholat ini, beliau itu mengaku bahwa ini mendapatkan dari Nabi Khidir. Nah, ciri-cirinya di kosmologi Jawa itu dulu sudah ada. Ketika datangnya Nabi Khidir itu kan hijau ya, dengan yang sejuk, air yang mengalir gitu. Dan orang-orang itu percaya bahwa ketika ada Nabi Khidir mendatangkan seseorang, berarti orang itu adalah orang alim, orang yang luar biasa ya. Jadi dianggap sebagai guru lah untuk spiritual mereka. Jadi dia mendapatkan sebuah kepercayaan, masyarakat itu percaya bahwa Habib Soleh ini adalah orang yang paham akan keilmuan agama dan lain-lain, maka bisa dikaitkan dengan keilmuan kosmologi Jawa ketika Habib Soleh mendapatkan teks ini sholat masuk. Itu masuk ke internalisasi. Kemudian objektivasi. Nah, apa nih objektivasi? Objektivasi ini adalah sebuah berkaitan dengan institusi. Jadi yang mana Habib Soleh ini mampu membuat sebuah instansi atau sebuah majelis ya, yang mana tidak hanya satu masyarakat, tidak hanya orang tertentu, tapi juga masyarakat sudah mulai mau melakukan sebuah ritual tradisi majelis, dan itu ada sebuah yang dilakukan, misalnya majelis sholat mansub dibaca dalam Jumat Kliwon, kemudian 141 kali, dan itu sudah terbentuk sebuah institusi. Jadi tidak hanya satu orang, semua kelompok sudah percaya, oke, saya mempraktikkan ini dan saya menganggap bahwa dengan saya melakukan ini maka hajat saya akan terkabul. Begitu. Jadi sudah terbentuk sebuah kegiatan ya, sudah di situ, itu yang namanya adalah objektivasi. Kemudian eksternalisasi. Nah, eksternalisasi di sini itu adalah timbal balik yang sudah dilakukan dalam objektivasi tadi, yang mana masyarakat sudah mendapatkan apa yang ia inginkan dari usahanya. Misalnya, oh iya, ternyata banyak masyarakat mengaku setelah mempraktikkan ritual sholat masuk ini, hajat mereka banyak yang terkabul. Dan tidak hanya masyarakat di Nusantara. Dari cucu Habib Soleh, Habib Hasan, itu juga mengaku bahwa ada dari kalangan luar ya, luar Nusantara, dari Turki kalau nggak salah,
itu juga mempraktikkan dan mengaku hajatnya terkabul. Pada saat itu dia mengaku bahwa datang ke Habib Soleh itu mengaku kalau dia sudah ditinggalkan oleh suaminya. Dan akhirnya dia tidak rela kalau suaminya harus meninggalkan dan masih menginginkan suaminya kembali. Tapi alhasil tidak kembali dan Habib Soleh menganjurkan untuk mencoba dengan yang lain dengan melakukan ritual ini. Akhirnya setelah kembali ke Turki, beliau tadi datang lagi ke Habib Soleh ke Lumajang, ke Jember, mengaku bahwa sudah mendapatkan pria yang diinginkan. Jadi tidak hanya itu, beberapa masyarakat juga mengaku banyak yang mendapatkan hajatnya terkabul setelah mempraktikkan ini. Gitu. Jadi ini adalah masuk ke eksternalisasi. Ada sebuah resepsi, ada sebuah anggapan, ada kepercayaan bahwa setelah melakukan praktik ini itu ada sebuah diskursus baru nih. Ternyata saya bisa hajat saya bisa terkabul seperti itu. Nah, sudah itu termasuk living hadis. Mungkin itu cukup. Oh ini ya masih ada ya. Nah ini tadi sebuah ini ya. Bagaimana ini nanti akan melebar lagi. Sebuah objek resepsi ini ada dalam sebuah tiga hal, eksegesis, estetis, dan fungsional. Tadi sudah saya sebutkan kalau resepsi eksegesis itu sebuah kayak misalnya kita akan mengaji nih kitab tafsir Jalalain. Nah, kita mengaji itu bukan karena ingin mengetahui apa maknanya, tapi ingin mendapatkan pahala. Nah, seperti itu. Kemudian estetis ini mengandung nilai keindahan. Nilai keindahan itu adalah di mana ayat di sini, teks di sini itu ada sebuah keindahan. Mungkin ketika dilantunkan dengan suara yang indah, kemudian dengan hot kaligrafi yang bagus, nanti juga akan hidup. Ayat itu akan hidup. Kemudian kalau fungsional tadi sudah saya jelaskan bahwa ayat di sini tidak hanya sebagai informatif tapi juga performatif. Misalnya jimat. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an ya, misalnya tadi Al-Waqiah, terus Yusuf, surat Yusuf kan kita mengenal surat Yusuf itu kalau kita mempraktikkan pada ibu hamil, dibaca oleh ibu hamil nanti anak kita akan terlahir yang ganteng dan lain sebagainya. Dan ayat-ayat itu kan sebenarnya tidak dijelaskan bahwa memang kegunaan ayat itu untuk itu dari segi penafsiran dan lain-lain. Tapi ternyata di sini ayat bisa dibumikan, teks bisa hidup dengan itu tadi, memiliki nilai performatif tersendiri. Baik, terima kasih teman-teman yang lebih dekat ya. Saya juga ngalah berkah juga dari teman-teman yang lebih mengetahui, yang lebih dekat dengan tokoh yang spiritual ini, beliau Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Mungkin teman-teman bisa membagikan sisi lainnya ya, karena ini saya membahas tentang sisi turutnya aja, sholat masuk. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, terima kasih Kak Asmi atas pemaparannya yang sangat jelas sekali. Mungkin kita bisa lanjut ke pemateri yang kedua terlebih dahulu ya teman-teman, agar nanti sesi tanya jawab itu menjadi satu. Untuk pemateri kedua, yakni akan membahas tentang Ramadan, bulan kemanusiaan, Fastabiqul Khairat di penghujung akhir Ramadan oleh Mbak Miftahus Sa'diyah. Sebelum itu kita harus mengenal terlebih dahulu siapa beliau, karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka di sini saya akan membacakan CV beliau. Beliau bernama Miftahus Sa'diyah, sarjana pendidikan, magister pendidikan. Beliau lahir di Jember 31 Mei 1998. Beliau bisa dihubungi melalui telepon 089 536 626 7987. Kemudian beliau hari ini menjadi salah satu seperti Kak Asmi juga di Tafsir ID. Prestasi beliau
sangat banyak sekali. Mungkin saya akan bacakan beberapa saja. Yang pertama, juara 3 Hitobah Bahasa Arabia in Jember tahun 2017. Juara 3 Cerdas Cermat Al-Quran PTK RRI Jember 2017. Finalis LKTI FKMB Mahasiswa Bidik Misi Jatim pada tahun 2018. Semifinalis LKTIK UIN Sunan Ampel pada tahun 2018. Kemudian terdapat beberapa karya publikasi beliau yang sungguh sangat luar biasa. Teman-teman bisa langsung searching di Google Scholar ya. Mungkin cukup sekilas tentang beliau. Kita lanjut kepada sesi pemaparan materi. Monggo kepada Mbak Miftah, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basyira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Sebelumnya saya ingin meluruskan ya, bahwasanya yang menjadi redaktur di Tafsir Al-Quran ID ini Mbak Asmi. Jadi saya hanya rekannya saja. Mungkin teman-teman kalau ada waktu bisa mengirimkan karyanya di beliau. Kalau misalkan cocok bisa dimuat. Di sini saya akan membahas mengenai Ramadan, bulan kemanusiaan, fastabiqul khairat di penghujung akhir Ramadan. Jujur saja kalau untuk yang ini belum dijurnalkan. Harapannya setelah acara ini, setelah diskusi ini dapat berupa tulisan ya. Judul ini juga keluarnya secara mendadak. Langsung saja, sudah di-share screen. Saya enggak. Sudah jelas? Sudah terlihat, Mbak? Sampun. Sudah. Karena saya nggak bisa lihat ini share screen-nya, soalnya pakai HP. Langsung saja, Ramadan bulan kemanusiaan, fastabiqul khairat di penghujung akhir Ramadan. Di sini saya katakan bahwa seluruh agama samawi itu memiliki doktrin untuk menyerukan kebaikan dan perbaikan bagi pemeluknya. Artinya bukan hanya umat Islam saja ya, seluruh agama. Namun di sini saya fokuskan kepada agama Islam karena berkaitan dengan bulan Ramadan. Nah, salah satu doktrin spesial adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Kenapa saya katakan doktrin yang spesial atau ajaran yang spesial? Karena perintah tersebut atau ajaran tersebut itu dilakukan di bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang memiliki banyak keutamaan. Salah satunya yaitu terhapusnya kesalahan dan dosa manusia. Dan pada bulan ini Allah memberikan predikat muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Hal ini juga sudah jelas di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kenapa bulan ini menjadi bulan yang keramat atau bulan yang paling mulia? Karena Allah sendiri, bukan hanya di dalam Al-Quran ya, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah pernah bersabda, adalah bulan Ramadan awalnya itu rahmat.
pertengahannya itu pembebasan dari api neraka. Maksudnya gimana? Dibukakan pintu sekarang, yaitu dibukakan pintu sebesar-besarnya penghapusan dari api neraka. Jadi banyak keutamaan ya, banyak istilahnya kita sebagai umat Islam banyak bonus yang bisa kita ambil di bulan Ramadan ini. Nah, tujuan dari puasa itu apa? Terbentuknya pribadi beragama yang bertakwa. Artinya mampu menyesuaikan dengan semua hal yang menjadi ketentuan Allah. Jika ada ketentuan yang harus dijalankan, maka puasalah yang menjadi dorongan dalam ketentuan tersebut. Selain itu, salah satu keutamaan Ramadan yaitu bisa melatih diri untuk lebih memiliki rasa persaudaraan dan rasa kemanusiaan yang peka. Artinya di sini kita ditekankan untuk lebih berbuat ihsan dan ta'awun. Ihsan itu apa? Ihsan itu berbuat baik, kebaikan, dan ta'awun berbuat saling menolong. Seperti halnya ketika kita puasa, kita kan menahan lapar, menahan haus. Nah, di situ kita diajarkan bagaimana kita merasakan penderitaan orang lain. Jadi, perintah berpuasa ini tidak pandang bulu. Semua kalangan harus merasakannya. Jadi, misalkan puasa hanya diwajibkan kepada orang kaya biar merasakan penderitaan orang miskin, tidak ya. Jadi semua perintah puasa ini harus dilakukan bagi seluruh umat Islam. Nah, tahun sendiri itu bagaimana? Tahun ini saling tolong menolong, seperti halnya kita ketika di akhir Ramadan kita mengeluarkan zakat fitrah. Mengeluarkan zakat berupa makanan pokok di setiap daerah. Jika di daerah tersebut makanan pokoknya beras, maka zakat yang kita keluarkan adalah beras. Nah, tujuannya untuk ini apa? Lebih menekankan ta'awun, melatih rasa kemanusiaan dan mengasah kepekaan terhadap situasi sosial kemanusiaan. Kemudian Ramadan, bulan kebaikan dan perbaikan. Boleh slide-nya berjalan ya. Kewajiban berpuasa itu bagi umat Islam di bulan Ramadan bukan tanpa alasan. Di dalam Al-Quran sudah jelas tertera, kemudian di hadis juga ya. Nah, dalam berpuasa sendiri Allah itu memprioritaskan puasa itu sebagai ibadah dan konsekuensi pahalanya biar Allah sendiri yang mengatur. As-saumu li wa ajza bihi. Jadi puasa itu untuk saya dan akulah yang membalasnya. Artinya begini, misalnya ya, kita itu nggak boleh hitung-hitungan sama Allah karena kita sudah dikasih banyak pengetahuan, dikasih kesehatan, kita juga dikasih bisa bernafas hingga hari ini juga itu nikmat yang sangat luar biasa. Nah, Allah meminta kita untuk berpuasa, maka jangan hitung-hitungan. Misalkan balasan berpuasa katanya 30. Wah, berarti kalau aku sudah 7 hari berpuasa berarti aku sudah mendapat 210 pahala. Jangan sampai kayak gitu ya. Kemudian kebahagiaan datang bagi yang berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, ayat ini ditafsirkan bahwa berbuat baik itu mendatangkan kasih sayang dari Allah di dunia maupun di akhirat. Perbuatan baik akan membukakan pintu kebahagiaan, kesehatan, ketenangan hati. Yang kemudian yaitu selalu ingat kebaikan datangnya itu dari Allah. Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Terkadang kita sebagai makhluk Allah, makhluk ciptaan ini lupa untuk bersyukur. Padahal semua nikmat yang kita terima, entah itu harta, kesehatan, kita dapat kuliah hingga saat ini, hingga mampu kuliah. Nah, itu datanya dari mana? Datanya dari Allah. Maka dalam ayat ini Allah itu tidak menuntut kita untuk membalas apa yang telah
Ia berikan kepada kita. Tapi Allah hanya meminta kita untuk mengingat. Artinya Allah mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Sekecil apapun yang telah Allah berikan, maka kita harus mensyukurinya. Kemudian berbagi kebaikan itu untuk diri sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Beberapa anggapan bahwa orang beranggapan bahwa berbuat baik itu manfaatnya hanya untuk orang lain. Padahal sejatinya tidak. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang yang merasakan manfaatnya itu bukan hanya orang yang kita tolong saja, tapi kebaikan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Kita harus selalu terus bersyukur dan bersikap positif. Artinya apa? Harus selalu berhusnuzon kepada Allah. Waman wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah menjanjikan jalan keluar berupa rezeki yang tak terduga-duga bagi umatnya yang bertakwa dan senantiasa bertawakal. Artinya apa? Kita harus selain bersyukur apapun yang diberikan, kita juga harus berhusnuzon kepada Allah. Misalkan nih ya, kita berdoa, cuman kita ngerasa salah satu doa kita tidak pernah dikabulkan. Terus kita suuzon, kenapa sih doa saya nggak pernah dikabulkan? Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan hanya memberikan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita berdoa meminta mobil, kok terus nggak pernah dikabulkan, bukan begitu. Mungkin ketika kita dikabulkan pada saat itu juga, diberikan rezeki mobil, tapi setiap tahunnya nggak bisa bayar pajak. Jadi Allah itu memberikan sesuai kapasitas kita. Kemudian setiap langkah baik sangatlah berarti. Kulla yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kasratu khabis. Terkadang kita sebagai manusia ragu untuk berbuat kebaikan karena kebaikan yang akan kita lakukan mungkin tidak akan bernilai untuk orang lain ya. Namun sebenarnya sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, tetaplah Allah itu menjanjikan balasan. Allah itu tidak pernah tidak pernah mengacuhkan kita ketika kita berbuat kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah itu akan membalasnya. Begitu juga dengan kejahatan yang kita lakukan. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, Allah juga akan membalasnya. Jadi jangan pernah merasa ragu untuk melakukan kebaikan. Selanjutnya dua poin terakhir yaitu kebaikan dan kesolehan personal. Sebagai ibadah yang diciptakan Allah, puasa secara personal bertujuan membentuk jiwa yang bertakwa. Maksudnya gimana? Maksudnya puasa itu memberikan dorongan batiniah dari dalam jiwa muslim sehingga senantiasa terpancar energi positif dan melahirkan perilaku sosial yang tangguh dan peka terhadap persoalan kemanusiaan. Nah, dalam hal ini terdapat dua dimensi, yaitu dimensi vertikal atau bisa disebut dengan hablum minallah dan dimensi horizontal, hablum minannas. Nah, kedua dimensi ini harus berjalan seiringan atau seimbang. Dimensi vertikal ini kita simbolkan sebagai penafian terhadap segala nafsu duniawi selama menjalankan ibadah puasa, menahan dahaga, menahan rasa lapar, haus. Kemudian untuk dimensi horizontal tercermin dari sikap solidaritas sesama manusia berupa pengakuan akan kesetaraan, persamaan derajat setiap orang. Yang terakhir yaitu perbaikan menuju kesolehan sosial. Nah, dalam kesolehan sosial ini membentuk atau kita sebut dengan kesolehan pribadi.
Ramadan membentuk pribadi-pribadi yang memiliki kesolehan individu. Jika dalam masyarakat banyak terdapat kesolehan pribadi, maka akan terbentuklah kesolehan kolektif yang akan bertransformasi menjadi kesolehan multidimensi, baik secara pribadi maupun kolektif. Nah, kesolehan secara kolektif inilah yang diharapkan bisa memperbaiki kondisi negara kita ya. Dan tujuan berpuasa selain menahan lapar, haus, dan syahwat adalah bisa merasakan penderitaan orang lain. Nah, dalam hal ini kita lakukan selama 1 bulan lebih. Dalam outputnya, ketika kita menahan hawa nafsu, menahan lapar, melahirkan sikap rendah hati, berempati dengan penderitaan orang lain, sehingga mau berbagi dengan sesama. Allah pun menegaskan bahwa setiap harta yang kita miliki terdapat hak orang lain yang harus kita keluarkan, bukan malah sebaiknya kita mengambil hak orang lain. Kemudian kesolehan pribadi dan kesolehan sosial ini sangat berkaitan erat. Kesolehan pribadi dapat kita sebut dengan kesolehan ritual, artinya apa? Lebih menekankan kepada atau mementingkan pelaksanaan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan zikir. Sedangkan kesolehan sosial merujuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai keislaman yang bersifat sosial, misalkan bersikap santun pada orang lain, suka menolong, dan sangat concern terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, dan mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, dan mampu berempati, artinya mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dalam Islam sebenarnya kedua corak kesolehan itu, antara kesolehan pribadi dan kesolehan sosial, merupakan suatu kemestian yang tidak perlu kita tawar lagi karena keduanya harus dimiliki muslim, baik kesolehan secara individu maupun sosial. Agama kita juga mengajarkan udkhulu fis silmi kafah, bahwa kesolehan dalam Islam mestilah secara total. Karena itu kriteria kesolehan seseorang tidak hanya diukur dari seperti ibadah ritualnya saja, zikir, puasa, sholat, dan lain-lain, tapi juga diukur dari nilai-nilai sosialnya. Ada sebuah hadis yang dikisahkan, suatu ketika Nabi Muhammad mendengar berita tentang seseorang yang rajin sholat di malam hari dan berpuasa di siang hari. Nah, apa komentar Nabi tentang orang tersebut? Beliau berkata, ia di neraka. Hadis ini memperlihatkan bahwa ibadah ritual saja belum cukup. Kenapa beliau berkata ia di neraka? Karena dia masih menyakiti hati tetangganya. Jadi selain kita menjaga kesolehan pribadi, artinya kesolehan ritual dari ibadah, puasa, zikir, kita juga harus menjaga kesolehan secara sosial, artinya tidak menyakiti orang lain. Nah, kedua dimensi ini harus berjalan secara beriringan atau berbarengan. Gitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Miftah sudah memaparkan materi yang sangat begitu gamblang. Masuklah kita kepada sesi tanya jawab. Untuk seluruh peserta yang ada di Zoom yang ingin bertanya, silakan mengangkat resign yang ada di fitur Zoom. Kemudian hidupkan mic dan ajukan pertanyaan secara singkat, padat, dan jelas. Saya persilakan kepada seluruh teman-teman yang ingin bertanya dari pemateri pertama maupun pemateri yang kedua. Monggo dipersilahkan.
Teman-teman yang ingin bertanya, silahkan resen ya. Mungkin teman-teman bisa bertanya, mengapa harus selawat mansu yang diteliti oleh Mbak Asmi, mengapa harus selawat itu yang menjadi salah dan lain sebagainya untuk terkabulnya hajat kita atau semacamnya. Kemudian dari pemateri kedua, misal, kenapa hanya di bulan Ramadan saja nih yang mulia? Kenapa di bulan Ramadan semua berlomba-lomba untuk kebaikan? Apakah di bulan lainnya juga tidak sama ataukah bagaimana? Mungkin teman-teman bisa resen ya. Mungkin ada program yang perlu dibahas dan lain sebagainya. Saya persilahkan. Atau jika teman-teman sedikit malu untuk bersuara, teman-teman bisa mengirim di kolom chat ya. Operator, mohon bantu saya untuk ini ya, siapa yang ingin bertanya? Baik, izin moderator. Ini sepertinya atas nama Jayid MFDM. Oke Mbak, kolom chat. sudah ada di ini Bunga, ada di kolom chat. Ya. Baik, di sini lebih ke pemateri pertama ya. Dengan dari Kak Jayid, beliau menanyakan, apakah bulan perbaikan hanya ada pada bulan Ramadan saja? Sedangkan dalam Al-Quran dianjurkan untuk selalu memperbaiki diri. Wah, ini sangat bagus teman-teman. Mungkin kepada pemateri Mbak Mif bisa langsung ditanggapi, dipersilahkan, dihaturkan. Terima kasih. Langsung saja ya, apakah perbaikan hanya dilakukan di bulan Ramadan? Tidak, karena setiap hari kita dianjurkan untuk selalu memperbaiki diri ya. Semakin setiap hari makin melakukan kebaikan. Kenapa saya di sini fokuskan ke bulan Ramadan? Karena bulan ini memiliki banyak keutamaan dan banyak dapat kita katakan bulan yang paling spesial lah di antara yang lain gitu. Ibarat kalau misalkan di bulan yang lain kita mendapat segini, kemudian kalau di bulan Ramadan kita bisa 2 kali lipatnya gitu. Apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan itu selalu dilipat gandakan. Sama seperti yang tadi saya katakan mengenai keutamaan yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang 10 hari pertama, kedua, dan ketiga. Nah, itu juga salah satu kenapa Ramadan itu disebut bulan yang spesial. Bukan berarti bulan yang lainnya itu tidak spesial. Bulan yang lainnya itu juga bagus. Cuman mungkin ada titik di mana Ramadan ini memiliki keistimewaan tersendiri. Nah, itulah jawaban dari pemateri. Jadi, kita memperbaiki diri itu tidak hanya selalu pada bulan Ramadan ya teman-teman, akan tetapi kita setiap hari harus berusaha terus memperbaiki diri sampai pada akhirnya kita bisa menjadi insan yang baik, insan yang mampu membangun hubungan yang baik antara manusia dengan manusia, hubungan kita dengan Allah juga. Kemudian ada
lagi yang bertanya. Sebentar. Apakah penanya yang pertama atas Jayid adakah tanggapan atau masih ingin berdialog dengan pemateri kedua? Halo, Kak Jayid, apakah bisa? Bukan aja moderator, dicukupkan. Lanjut ke pertanyaan yang ada di chat-chat itu dibaca. Oh, enggak. Baik, Pak. Kemudian pertanyaan kedua ini tertuju kepada Mbak Asmi ya, yang dari Muhammad Hafir. Kapan waktu yang tepat untuk mengamalkan salawat mansub dan berapa jumlahnya setiap mengamalkan salawat mansub tersebut? Monggo Mbak Asmi bisa langsung ditanggapi. Oke, baik. Untuk itu tadi sudah saya singgung ya di presentasi saya, bahwa ini ada dua kategori. Dalam sebuah majelis itu juga ada sebuah ritual tradisi yang dilakukan setiap Jumat Kliwon. Nah, Jumat Kliwon ini biasanya itu ada stepnya sendiri ya. Ada banyak pula yang dipimpin langsung oleh keturunannya Habib Soleh. Biasanya itu ada Hasan yang memandu langsung dan itu dibaca sebanyak 141 kali. Itu kalau ingin bergabung di majelisnya ya. Tapi kalau ingin secara pribadi mengamalkan sendiri, itu ada amalan lain yang dilakukan setelah sholat ini ya, setelah sholat wajib lima waktu, itu hanya sekitar boleh 11 kali atau 41 kali. Jadi itu ya yang ditanyakan. Ada pertanyaan lain? Mungkin di sini teman-teman ini ya banyak yang S1 atau apa ini IMC ini UKM atau namanya fakultas. Lebih ke komunitas, guys. Di luar kampus ya, jadi macam-macam ini kampusnya. Oke. Dialog interaktif sejenak ya, mengingat di sini juga teman-teman agar lebih diskusinya lebih dipahami gitu ya. Tadi untuk Mas Jayid itu apakah ada tanggapan mengenai jawaban dari Mbak Miftah? Bisa di Izin moderator. monggo Bunga Sisil. Di kolom chat ada pertanyaan dari Jihan Amir. Bisa dibacakan, Ge? Di kolom chat siapa? Jihan Amir. Oh ya, mohon maaf kelewat. Mbak Azmi, ini pertanyaan dari Kak Jihan Amir. Beliau menanyakan tentang kenapa sih dinamakan selawat mansub? Kenapa harus dinamakan selawat mansub? Boleh ditanggapi Mbak Azmi? Sudah sempat saya singgung bahwa di sini dikatakan selawat mansub karena beliau dalam menjalankan khutbah ini untuk mendapatkan selawat ini itu terdengar sayup-sayup. Jadi banyak ada dua versi. Tadi yang pertama itu mengatakan dinamakan mansub karena terdengar sayup-sayup. Jadi ketika Habib Soleh mendapatkan selawat mansub ini ketika di Madinah ya, dia sedang berusia selama 3 tahun itu di Madinah, tidak menemui siapapun dan tidak ditemui oleh siapapun. Dan pada saat itu ketika dia sedang sholat, ketika beliau sedang sholat, itu terdengar selawat tersebut dengan suara yang sayup-sayup. Jadi dari situ dinamakan selawat mansub.
konon itu adalah suara dari Rasulullah. Jadi sudah ada di PPT tadi ya Mbak ya? Ya, dan sudah saya tersinggung di PPT juga. Mungkin terkendala sinyal Mbak, jadi ditanyakan ulang. Oh iya. Soalnya di sini lagi hujan. Jadi memang sinyalnya agak tersendat-sendat ya. Maaf. Oke. Kemudian di kolom chat kembali ditanyakan dari warga Barokah, beliau menanyakan kepada pemateri kedua dengan pertanyaan, setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda untuk melakukan kebaikan. Salah satunya yakni bagi-bagi takjil yang dilakukan suatu komunitas. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tanggapan pemateri kedua jika seseorang memposting kegiatan tersebut dengan tujuan untuk mengajak orang lain melakukan hal yang sama, bukan untuk riya dan sombong. Mungkin kepada pemateri kedua bisa langsung ditanggapi. Iya, langsung saya tanggapi bentar. Saya baca ulang soalnya ya. Setiap orang memiliki salah satunya yakni bagaimana tanggapan saya jika seseorang tersebut memposting kegiatan tersebut dengan tujuan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama, bukan untuk riya atau sombong. Ya, tidak apa-apa kalau tujuannya memotivasi orang, mengajak orang berbuat kebaikan. Justru ketika orang tersebut melakukan kebaikan, kita juga akan mendapatkan pahalanya juga gitu. Tapi apapun, ibadah apapun yang kita lakukan itu, kita jangan mengharapkan hitung-hitungan pahala. Jadi masalah pahala itu hanya Allah yang berhak gitu. Hanya Allah yang mampu untuk mengaturnya. Tetap tujuan kita adalah untuk beribadah. Semua yang kita lakukan itu sesuai dengan niat. Innamal a'malu binniyat gitu. Kalau niatnya baik, insya Allah nanti hasilnya juga baik. Baik, karena dirasa di sini sudah cukup. Jadi bisa dipahami nggih, Mbak warga Barokah. Selama niat kita baik, maka di situ tidak ada halangan untuk mengajak atau untuk melakukan. Apakah dari peserta Zoom di sini sudah dicukupkan atau masih adakah yang ingin dibahas? Ditunggu sampai 16.25 ya teman-teman. Habis itu kita akan melakukan penutup. Mungkin di sini saya ingin bertanya kepada pemateri kedua. Mengapa harus dinamakan Ramadan? Adakah arti masing-masing di setiap kata Ramadan itu sendiri agar di sini teman-teman bisa memahami makna apa sih Ramadan? Roknya itu mengandung apa? Atau dot, alif. Begitu Mbak Mita, bisa dipahami? Kenapa harus dinamakan bulan Ramadan ya? Kalau untuk segi apa namanya ya, masuk ke balaghah mungkin ya, setiap huruf itu memiliki arti apa. Kalau lebih dalam ke arah sana, saya sendiri belum menjelajahi.
Setahu saya ya itu karena kenapa bulan ini dikatakan bulan yang berbeda di antara yang lainnya, bulan yang mulia karena banyak keutamaan, banyak perbedaan di antara bulan-bulan lainnya. Begitu. Terima kasih pada Mbak Mifta atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin menanyakan, monggo dipersilakan. Boleh saya Baik, menambah ya. Sebenarnya ini kajian yang menarik, kajian Ramadan itu menarik. Kita melihat fenomena yang sekarang itu, mungkin teman-teman juga bisa melihat fenomena yang sekarang. Ramadan sekarang itu bukannya malah tapi malah menambah kemiskinan. Jadi seperti yang kita tahu lah ya, banyak Ramadan itu sekarang malah banyak pedagang. Jadi orang-orang melakukan Uber, melakukan saya harap ini tuh puasa selama bulan Ramadan ya, itu seharusnya mampu mendidik manusia jadi yang lebih rasional, jadi yang lebih selektif sehingga menghilangkan sikap tidak adil ya. Yang tidak adil ini adalah yang mendorong manusia ini lebih mengkonsumsi makanan yang berlebihan, baik itu makanan, pakaian, seperti itu. Jadi ini teman-teman di sini bisa lebih peka terhadap fenomena Ramadan, bisa untuk menanggapi kenapa Ramadan itu bukannya tambah mirip, tapi malah tambah boros gitu kan. Ada itu salah satu dosen saya tuh ya, salah satu pendiri reformasi perempuan itu mengatakan seperti ini. Saya itu sempat malu kenapa puasanya baik, ada puasa di sini itu kan tidak hanya orang Islam, agama lain juga tentunya juga melakukan sebuah ritual ya, tapi tidak sekonsumtif ini. Misalnya pedagang lebih banyak, tingkat konsumsi kita lebih tinggi, yang awalnya jualan nggak jadi jualan gitu. Nah, itu juga ini yang mungkin kita harus menanggapi hal tersebut ya. Setidaknya mungkin karena saking berkahnya ini Ramadan, banyak yang orang-orang mendapatkan rezeki dari bulan Ramadan seperti itu. Jadi ini mungkin teman-teman di sini bisa kajian berikutnya. Kenapa tingkat kemiskinan ketika Ramadan itu lebih tinggi daripada bulan-bulan yang biasa seperti itu. Suara saya kurang jelas ya? Halo? Nggih, Mbak, bisa diulang kembali. Halo, sekarang jelas nggak? Nah, yang ini jelas. Oke. Ulangi lagi nih. Ini saja sih saya ingin kajian Ramadan ini biar lebih peka terhadap fenomena sosial. Itu teman-teman banyak melakukan kajian-kajian berikutnya ataupun dalam hal menulis atau apa, karena saya lihat teman-teman ini juga mempunyai website. Saya udah cek beberapa tulisan-tulisan yang sudah ditulis sama teman-teman, itu kan menarik. Nah, di situ bisa dimanfaatkan tuh untuk kajian Ramadan, bisa ditulis. Dan di sini kan banyak kajian di luar sana yang mengatakan bahwa Ramadan di sini itu malah meningkatkan, bulan Ramadan ini malah meningkatkan tingkat kemiskinan itu tinggi daripada bulan-bulan biasa. Yang biasanya orang itu mikirnya bisa ngirit pas puasa, ternyata malah nambah boros gitu. Jadi di sini banyak juga penjual-penjual yang awalnya nggak jualan, ketika Ramadan dia jualan, dan seperti itu. Dan ada juga di sini kan kita berpikir seperti ini ya, puasa itu tidak hanya orang Muslim. Nah, agama lain juga melakukan ritual puasa, tapi tidak oleh orang Muslim. Tidak ada takjil dan lain sebagainya, tidak ada penjual, tidak ada ngabuburit dan lain sebagainya. Kenapa orang Muslim bisa sedemikian gitu? Mungkin teman-teman bisa lebih peka atau menulis hal ini. Dan saya juga ingin menekankan bahwa puasa selama bulan Ramadan itu seharusnya mampu mendidik manusia menjadi lebih rasional, menjadi lebih selektif ya, sehingga menghilangkan sikap
yang tidak adil. Maksud di sini yang tidak adil itu adalah lebih serakah, lebih konsumtif, baik lagi lebih konsumtif dalam hal makanan dan dalam hal pakaian gitu ya, yang secara berlebihan. Dengan begitu puasa itu menjadi sebuah mekanisme yang untuk mengontrol diri kita untuk mengentaskan kemiskinan gitu, bukan malah meningkatkan kemiskinan seperti itu. Jadi saya harap ya teman-teman di sini dari IMC intelektual movement tadi IMC C-nya apa? Nah, itu bisa lebih aktif dalam hal menulis, dan saya membuka lebar-lebar bagi teman-teman yang ingin menekuni hal menulis. Ada sebuah website tafsiralquran.id. Memang itu adalah sebuah website yang harus dalam bidang tafsir Quran ya, jadi keilmuan Quran. Tapi mungkin teman-teman di sini juga nggak harus saya bukan dari Quran nih, masa saya bisa sih nulis. Tapi kalau dicoba dan ternyata sesuai dengan gaya lingkungan dan aturan kami, tulisannya bagus, tidak masalah. Jadi saya berharap ini komunikasi kita tidak berhenti di sini gitu. Kita tetap berlanjut mungkin dalam hal tulisan. Mbak Miftah itu juga teman saya yang aktif dan produktif ya. Kita sempat ketemu itu dalam hal forum kepenulisan. Jadi saya juga berharap teman-teman lebih aktif dalam keilmuan, lebih aktif, tidak hanya aktif diskusi tapi tulisan lebih aktif gitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan ya, karena ini saya mau izin live, ada acara lain. Mungkin moderator, saya mohon izin untuk live terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua, buat teman-teman IMC, buat Ustadzah Miftah ya, karena sudah mengajak saya diskusi di sini meskipun saya masih pendek pengetahuan saya. Jadi saya ucapkan terima kasih, dan saya juga membuka peluang teman-teman yang ingin mendaftarkan LPDP untuk berminat untuk S2. Saya juga langsung saja boleh tanya-tanya ke saya. Tapi saya khusus nih tentang pendidikan kader ulama perempuan. Jadi saya fokusnya ke perempuan, ayat-ayat keperempuanan sebenarnya. Tapi kalau di sini teman-teman ada yang minat, oke, silahkan aja hubungi saya. Kalau ada yang minat mau latihan nulis lagi atau mengirim tulisan, bisa juga lewat saya. Jadi saya tegaskan lagi, saya utarakan lagi, semoga komunikasi kita, silaturahmi kita tidak sampai di sini saja. Oke, baik, terima kasih Mbak Nur Aini. Saya izin live duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan kedua ini Mbak Mif boleh dijawab kembali. Tidak boleh. Gimana sih? Saya lihat ya. Dari Anas Mbak Mif. Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan dan Lailatul Qadar malam turunnya Al-Quran. Kenapa kok tradisinya mulai tanggal likuran? Maksudnya tanggal likuran nih gimana? Tanggal akhir-akhir ya, tanggal 20-an ya. Apakah Nuzulul Quran selalu turun tanggal 17 Ramadan? Tidak. Karena begini ya, kenapa tradisinya likuran? Beliau-beliau yang melakukan biasanya ini juga arahan dari kiai, dan apa yang beliau-beliau lakukan ini selalu berdasar ya, mempunyai landasan. Pernah saya mendengar begini, malam Lailatul Qadar itu bisa turun di pertengahan atau di depan atau bisa juga di akhir. Nah, biasanya ciri-cirinya itu juga bisa dilihat kalau malam hari itu terasa tenang, terus seperti apa ya, kalau memang ada angin, anginnya ya tenang, tidak kok pas anginnya ini, anginnya lebat gitu enggak. Jadi ada ciri-ciri tersendiri yang memang beliau-beliau pakai sebagai landasan.
ciri-ciri malam Lailatul Qadar gitu. Mungkin nanti teman-teman juga sudah banyak yang tahu. Kalau misalkan di awal tidak ditemukan atau tidak terdapat, biasanya kita lakukan di akhir-akhir. Kebanyakan kita lakukan di akhir-akhir gitu. Kenapa kok tradisinya selalu dilakukan, bukan selalu ya, terkadang dilakukan di akhir ya karena itu, karena ketika di depan-depan kita lihat ciri-cirinya kok sepertinya belum ada, kemungkinan ini sepertinya turunnya di tanggal likuran gitu katanya Anas tadi itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya Mbak Pita. Apakah ini sudah dicukupkan, teman-teman? Izin bertanya, moderator. Oke, monggo atas nama Tadi siapa? saya mendengar satu poin tentang harta yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu harta manusia ini juga kepunyaan harta orang lain gitu, nggih. Nah, bagaimana ketika kasusnya ini terjadi kepada orang-orang yang hanya berkecukupan gitu? Maksudnya tidak mempunyai harta yang lebih, hartanya itu hanya cukup untuk dirinya sendiri. Apakah yang tadi itu harta yang dia punya itu juga haknya orang lain gitu? Itu saja. Mbak Mif, apakah bisa dipahami pertanyaannya? Ya, harta itu kan titipan ya. Jadi misalkan kita hidup berkecukupan. Namun begini, logikanya begini. Sekecil apapun, seperti yang tadi saya sampaikan, sekecil apapun perbuatan kebaikan yang kita lakukan itu selalu ada balasannya. Nah, misalkan kita hidup berkecukupan, untuk mengeluarkan sedekah Rp1.000 kan masih bisa, begitu. Kalau ibarat gini, kita naik motor ya, kemudian tinggal 1 balok nih bensinnya. Kita cuman pegang Rp10.500. Nah, yang Rp10.000 itu buat beli bensin. Pas waktu di pom, kita melihat orang yang minta-minta ya, kok kasihan. Nah, Rp500 itu disedekahkan. Jadi sekecil apapun yang kita keluarkan dalam hal kebaikan selalu ada balasannya. Gak apa-apa, meskipun hidup kita berkecukupan, sebisa mungkin kita mengeluarkan kebaikan. Begitu. Baik, terima kasih pada Mbak Mif. Bisa dipahami nggih yang bertanya tadi? Kemudian ada satu lagi deh, Mbak Mif. Eman ini Mbak Mif. Ini terakhir ya teman-teman ya. Di kolom chat. Kan sudah menjadi tradisi kalau zakat fitrah sekarang dikasihkan ke madrasah-madrasah kiai, apakah diperbolehkan? Gimana Mbak Mif? Bisa ditanggapi? Ya, diperbolehkan. Karena termasuk ini ya, salah satu orang yang berhak menerima zakat. Karena beliau kan guru kita yang memberi kita ilmu, yang memberi kita pengetahuan. Memang pengetahuan itu datangnya dari Allah, tapi wasilahnya kan kepada kiai-kiai gitu. Nah, kita sebagai murid boleh mengeluarkan zakat kepada guru-guru kita gitu. Dibagikan kepada yang lain, kepada fakir miskin juga boleh. Kan di situ juga ada syarat-syarat ya bagi yang menerima zakat. Kalau mau dikasihkan ke fakir miskin juga boleh. Kalau mau dibagikan atau dititipkan kepada guru, kepada kiai juga boleh. Tidak ada larangannya. Kiai kan nggak termasuk, bukan syarat terjadi pada 8 asnaf gitu. Yang kita titipkan kepada kiai kan kita nggak tahu ya, apakah zakat tersebut dipakai sendiri oleh beliau-beliau. Bisa saja beliau salurkan kepada orang-orang yang nggak mampu. Biasanya di dalam madrasah itu lebih ke ini, pengumpulan zakat.
Jadi di dalam bukan kok zakat itu diambil oleh kiainya sendiri, bukan. Biasanya beliau itu mengumpulkan zakat-zakat dari wali-walinya. Nah, itu beliau juga membagikannya kepada orang yang membutuhkan gitu. Ya kita sudah paham lah gitu. Masa seorang yang paham agama mau menyalahi syariatnya. Baik, terima kasih Mbak Miftah. Mungkin Kak Anas ini perlu mengkaji atau mencari tahu lebih dalam. Jangan langsung menyimpulkan sesuatu yang hanya lewat pandangan mata tanpa kita mencari tahu informasi itu. Mungkin begitu ya Mbak Miftah? Ya. Baik, teman-teman, saya rasa ini sudah menjelang berbuka puasa. Saya cukupkan diskusi kali ini. Mungkin di pertemuan akan datang akan kami sediakan lagi diskusi lanjutan. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah hadir di Zoom ini. Kalian adalah salah satu generasi yang terus ingin menyelam di dalam laut keilmuan. Mungkin saya cukupkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan kepada Bunga Irma selaku MC. Baik, terima kasih. Forum saya ambil alih. Untuk selanjutnya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kedua pemateri kita yang sangat luar biasa kali ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Aini yang sudah memimpin jalannya diskusi pada kali ini, sehingga diskusi pada kali ini sangat berarti rasanya. Untuk selanjutnya, kita beralih ke sesi foto bersama. Kepada teman-teman sekalian diharapkan untuk menyalakan kameranya biar kelihatan mana yang ganteng dan mana yang cantik ya teman-teman. Ya, untuk yang bertugas untuk sesi dokumentasi saya persilahkan. Baik, sudah siap semua ya? 3, 2, 1. Baik. Lagi ya yang kedua. Gaya bebas ya, Mbak? Gaya bebas. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke acara yang terakhir, yakni doa dan penutup. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin cukup sekian serangkaian acara webinar yang bertemakan interpretasi ayat-ayat kemanusiaan dan tradisi keislaman di Kota Jember pada sore kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan kali ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Sekian dari saya. Saya sebagai Master of Ceremony mungkin ada salah kata dari awal hingga akhir acara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Terima kasih teman-teman. Mbak Miftah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Irma. Hafir, terima kasih. Mbak. Sudah. Assalamualaikum. Salam. Nanti malam langsung evaluasi ya. Oke. Terima kasih semuanya. Mbak Midun, apakah masih ada